Secara khusus, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kami dari Desa Bicara akan mendiskusikan terkait dengan desa inklusif. Secara khusus, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan sendiri melalui beberapa hal, antara lain yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta yang terakhir adalah berkontribusi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak terhadap kelompok yang terpinggirkan. Salah satu isu yang ada di desa, selain ketahanan pangan, demokrasi, dalam hal ini partisipasi misalkan, juga ada isu masyarakat marginal atau masyarakat yang terpinggirkan. Masyarakat rentan seperti lansia, teman-teman difabel, perempuan, bahkan anak. Desa inklusif berkepentingan untuk menjamin kenyamanan, keamanan, serta keterlibatan oleh seluruh elemen masyarakat di desa untuk bisa mengakses informasi, untuk bisa mengakses pelayanan, serta terlibat dalam penentuan kebijakan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, setiap warga desa diposisikan sebagai subjek pembangunan. Warga desa yang berada dalam posisi belum berdaya difasilitasi agar mampu hadir sebagai subjek pembangunan yang sejajar dengan warga desa lainnya. Nah, kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, dan kelompok marginal atau disebut dengan istilah kelompok marginal dan kelompok rentan lainnya akan lebih terjamin dan diprioritaskan dalam pembangunan desa. Hal ini bisa dilakukan apabila sebagian besar atau seluruh warga masyarakat di desa yang sudah berdaya bersedia secara sukarela menerima keberadaan mereka, sekaligus mengutamakan pemenuhan kepentingan kelompok marginal dan rentan yang ada di desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sutoro Eko, inklusif ini sebenarnya bisa disederhanakan, bahasa lainnya adalah keadilan bagi seluruh rakyat. Nah, rakyat di sini dimaksud adalah rakyat di desa. Nah, desa inklusif ini dapat dilihat dari beberapa sektor atau isu yang bisa dikaitkan. Salah satunya misalkan demokrasi, proteksi, dan distribusi. Nah, demokrasi ini sendiri berkaitan dengan partisipasi, pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan, sedangkan proteksi ini berkaitan dengan jaminan ruang-ruang yang melibatkan seluruh elemen tanpa diskriminasi. Sedangkan distribusi berkaitan dengan pembagian kewenangan desa serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau rakyat di desa. Desa inklusif sendiri adalah desa sebagai ruang kehidupan dan penghidupan bagi warga desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah, dan menyediakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai, serta merangkul setiap perbedaan dalam perencanaan pembangunan di desa. Apa yang dibutuhkan gitu ya, untuk membangun desa inklusif ini? Tentu dibutuhkan yang pertama, kesadaran warga masyarakat. Tidak hanya kesadaran, tentu dibutuhkan tindakan warga desa untuk bersikap terbuka, ramah, menyediakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan. Hal ini tentu sangat ditentukan oleh kualitas adat dan budaya yang tumbuh secara menyejarah di setiap desa. Selain itu, ada beberapa hal lain yang dibutuhkan, antara lain kualitas penyelenggaraan tata kelola desa dan pembangunan desa yang inklusif, yang terbuka, partisipatif, akuntabel, dan berkeadilan sosial. Juga menentukan kualitas desa inklusif ini. Contohnya misalkan, pemerintah desa yang tertutup dan tidak membuka ruang bagi partisipasi terhadap masyarakatnya akan cenderung menyediakan kepentingan kelompok marginal dan kelompok rentan lainnya. Nah, terakhir mungkin yang dibutuhkan adalah fasilitas desa harus dimulai dari kondisi yang senyatanya ada di desa untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah pemberdayaan bagi masyarakat desa.
beberapa masalah, beberapa hambatan dan mungkin masalah yang berkaitan dengan pengembangan desa inklusif ini. Antara lainnya, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa berbasis adat dan budaya untuk penguatan nilai-nilai keterbukaan, keramahan, kesetaraan, toleransi, sikap saling menghargai, dan kesukarelaan untuk merangkul setiap perbedaan. Hambatan lain tentu belum optimalnya pengembangan kapasitas literasi bagi kelompok marginal dan kelompok rentan. Hambatan berikutnya, belum tegaknya tata kelola desa yang pembangunan desa inklusif, terbuka, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial sebagai jalan politik bagi kelompok marginal dan juga kelompok rentan untuk memperoleh keadilan sosial di desa. Serta belum optimalnya kewenangan desa yang menjamin pemenuhan hak kelompok marginal. Dan terakhir, belum optimalnya peraturan desa yang menjamin pemenuhan hak-hak kelompok marginal dan kelompok rentan di desa. Nah, apa manfaat sebenarnya dari desa inklusif? Tentu desa inklusif ini akan memperkuat sikap saling menghargai atau toleransi di antara warga desa yang memiliki keberagaman, baik itu secara ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun keagamaan secara ragawi. Warga desa dalam tatanan desa inklusif akan lebih bermartabat karena tidak akan mengalami pengucilan sosial yang disebabkan oleh stigma, diskriminasi, ataupun perbedaan status sosial. Nah, sikap saling menghargai dan toleransi di tengah perbedaan akan memperkuat tentunya ketahanan sosial. Manfaat lain adalah desa inklusif akan menghadirkan warga desa lebih mudah melakukan musyawarah mufakat, bersuadaya, dan bergotong royong dalam penyelenggaraan desa. Dan desa inklusif juga akan membuka peluang bagi setiap warga desa untuk mendapatkan kesempatan berperan dan terlibat aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing dalam penyelenggaraan desa. Pembentukan dan pengembangan desa inklusif ini selaras dengan beberapa agenda pemerintah nasional, atau salah satunya yang sudah tertuang dalam kebijakan Permendes nomor 13 tahun 2020, yang di dalamnya ada Sustainable Development Goals Desa atau SDGs Desa, yang memiliki prinsip pelaksanaan no one left behind. Pelaksanaan pembangunan desa dalam tata kelola desa inklusif ini harus membuka akses, peluang, mendorong partisipasi, menciptakan ruang kontrol, dan memberi manfaat untuk semua orang tanpa terkecuali. Serta penyelenggaraan desa inklusif secara tidak langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional yang sejalan dengan tujuan pembangunan global untuk beberapa dekade yang akan datang. Dalam cara pandang Kementerian Desa, untuk membangun desa inklusif ini ada 3 jalan utama. Pertama, jalan kebudayaan. Kedua, jalan demokrasi. Ketiga, jalan pembangunan. Jalan demokrasi sebagai salah satu jalan menuju desa inklusif memiliki langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran atau pelatihan inklusif sosial bagi warga desa, khususnya kelompok marginal dan kelompok rentan. Yang kedua, mengorganisir kelompok marginal dan kelompok rentan. Ketiga, memfungsikan musyawarah desa sebagai forum demokrasi bagi kelompok marginal dan rentan dalam penyampaian aspirasi. Keempat, memfungsikan badan musyawarah desa sebagai unsur pemerintah desa. Kelima, memastikan adanya kewenangan desa, memuat urusan-urusan yang dibutuhkan oleh kelompok marginal dan rentan dalam memenuhi hak kepentingannya. Keenam, memastikan adanya peraturan desa yang memberikan kepastian hukum di desa bagi kelompok marginal dan rentan dalam memenuhi hak-hak dan kepentingannya. Ketujuh, memastikan warga desa mampu memilih kepala desa atau anggota BPD yang berpihak kepada kelompok marginal. Yang kedelapan, menyelenggarakan kaderisasi desa bagi warga desa, termasuk kepala desa dan anggota BPD, menjadi bagian yang aktif dari kader desa inklusif. Sedangkan jalan pembangunan sebagai salah satu jalan untuk membangun desa inklusif tadi dimaknai sebagai perluasan ruang-ruang rencana, pelaksana dan pengawasan pembangunan desa yang terbuka bagi warga desa, khususnya kelompok-kelompok marginal tentunya. Nah, langkah-langkah ini yang perlu dilakukan. Pertama, memastikan setiap warga desa, khususnya kelompok marginal, untuk mampu hidup dan berpenghidupan secara berkelanjutan dengan mendayagunakan secara mandiri beragam sumber daya pembangunan yang ada, baik itu di keluarga, kelompok, komunitas, maupun di desanya. Yang kedua, memastikan sumber daya pembangunan yang ada di desa, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial budaya, sumber daya fisik maupun infrastruktur, serta sumber daya finansial
dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan kesejahteraan warga desa, khususnya kelompok marginal dan kelompok rentan. Ketiga, memastikan warga desa, khususnya kelompok marginal dan rentan, mampu berpartisipasi aktif di dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di desa. Keempat, memastikan adanya satu peta dan satu data tentang sumber daya pembangunan desa. Kelima, memastikan warga desa agar memiliki arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Keenam, memastikan adanya arah kebijakan perencanaan pembangunan di desa yang difokuskan pada upaya pemenuhan dan kepentingan kelompok marginal serta kelompok rentan di desa. Ketujuh, memastikan adanya perlindungan terhadap upaya pemenuhan hak dan kepentingan kelompok marginal. Sedangkan yang ketiga adalah jalan kebudayaan. Jalan kebudayaan ini dimaknai sebagai penguatan nilai-nilai inklusi sosial sebagai pedoman perilaku warga desa agar mampu bersikap saling menghargai, bertoleransi di tengah perbedaan. Nah, nilai-nilai inklusi sosial ini seperti keterbukaan, keramahan, kesetaraan, toleransi, sikap saling menghargai, dan kesukarelaan untuk merangkul setiap perbedaan dihadirkan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari warga desa. Nah, dalam upaya jalan kebudayaan ini juga ada hal-hal yang harus dipenuhi. Pertama, menggali dan mengenali adat dan budaya desa yang memuat nilai-nilai inklusi sosial. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan adat dan budaya desa yang memuat nilai inklusi sosial tersebut. Ketiga, melatih dan mengajarkan kepada warga desa tentang nilai-nilai inklusi sosial. Keempat, membiasakan warga desa dalam kesehariannya bertindak sesuai dengan nilai-nilai inklusi sosial yang dimiliki atau yang ada di desa. Kelima, mempromosikan adat dan budaya desa yang mengandung nilai-nilai inklusi sosial sebagai sumber kemajuan budaya daerah dan budaya nasional dengan berbagai cara. Salah satunya forum kebudayaan, pekan budaya, festival, maupun seni tradisional. Poin pentingnya bagi kami Desa Bicara tentu menitik beratkan pada demokrasi. Nah, demokrasi yang dimaksudkan berkaitan dengan partisipasi dan keterlibatan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan. Desa inklusif merupakan upaya yang harus dikembangkan dalam berdesa saat ini karena di dalamnya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat desa. Serta terakhir dari kami Desa Bicara, upaya pembangunan desa inklusif di desa saat ini menjadi penting dan harus didorong karena nilai-nilai kegotong royongan, menghargai, saling toleransi sedikit banyak sudah mulai terkikis hari ini di desa. Nah, kami dari Desa Bicara berharap kawan-kawan di desa, kawan-kawan pemerintahan di desa juga mampu kembali menguatkan nilai-nilai inklusivitas di desa, baik itu dari budaya, kegiatan keseharian, sosial, maupun kegiatan keagamaan. Bisa kembali kita lakukan secara baik dan berkeadilan sosial. Sehingga tidak melupakan juga ada warga desa yang marginal yang tetap harus didorong terlibat dalam penentuan, perencanaan, dan pengawasan pembangunan di desa. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa, salam berdesa, salam desa untuk Indonesia.